Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib ayyuhal ikhwazani Allah wa yakum. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu pelajaran syarhu Thalatsatil Usul, ya, penjelasan 3 landasan utama. Kita masih membahas tentang yaitu wajibnya seorang muslim mempelajari 4 perkara. Yang pertama yaitu al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, mengamalkan. Kita masih membahas yang ketiga ats-tsalitsah, yaitu ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu yang sudah kita pelajari, ya, menyampaikan. Dan menyampaikan ilmu ini sesuai dengan kapasitas ilmu yang diketahui. Jadi tidak harus duduk di mimbar, duduk di depan sebagai ustadz mengajar, enggak, tapi disampaikan pada keluarga, teman dekat, sekitarnya. Balighu ani walau ayat. Kata Nabi SAW, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Maksudnya, maknanya sesuai dengan ilmu, kapasitas ilmu yang dimiliki. Tapi jangan memaksakan diri. Kalau nggak tahu, cukup katakan wallahu a'lam. Ya, saya nggak tahu, wallahu a'lam. Karena kalau dia memaksakan diri, ditanya sesuatu, dia jawab tanpa didasari dengan ilmu, maka dia dapat dosa. Dia justru dapat dosa. Jangan malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa majallatud da'wati katsiratun. Media dakwah itu banyak sekali. Media atau sarana dakwah banyak sekali. Minha, yang pertama ad-da'watu ilallahi ta'ala bil khatabah. Yaitu dakwah, diantaranya itu berdakwah kepada Allah dengan khutbah, ya, khutbah Jumat atau khutbah yang lainnya disampaikan, ya, momen-momen tertentu boleh. Kemudian yang kedua wa ilqa'il muhadharat, menyampaikan muhadharat, kajian-kajian kitab. Wa minha ad-da'watu ilallahi bil maqalat, ya, berdakwah kepada Allah dengan membuat artikel kemudian disebarkan. Kalau dulu itu dakwahnya itu, kalau tulisan itu artikel, kemudian majalah. Ya, sekarang udah nggak payu, ya, artikel. Saya juga dulu jualan artikel untuk Jumatan. Jadi ada beberapa kawan itu beli, disebarkan di pabriknya ketika hari Jumat. Sekarang kan tidak laku, karena sekarang pakai internet semuanya. Nggak laku. Majalah juga nggak laku sekarang. Lakunya yang digital. Sekarang ke arah digital. Wa min da'watu ilallahi bihalaqatil ilmi. Ya, berdakwah kepada Allah yaitu dengan majelis ilmu, kajian rutin, kajian kitab, ya, atau mungkin kajian tematik boleh. Tapi jangan lupa untuk belajar kajian kitab, karena kajian kitab itu runut. Seperti ini kan runut. Dari yang dasar, ya, kemudian sampai selesai, ganti kitab yang ada di atasnya, itu lebih runut. Ya, sesekali bolehlah untuk kajian yaitu tematik. Wa min ad-da'watu ilallahi bitta'lifi. Ya, di antara bentuk berdakwah kepada Allah yaitu dengan membuat buku, ngarang, nulis kitab, ya, sebagaimana dilakukan oleh para ulama. Wa nasriddin antariqit ta'lif, yang menyebarkan agama dengan jalan karya tulis ilmiah. Kitab-kitab para ulama itu banyak. Ya, meskipun kita zaman digital, tetap, ya, saya pribadi aja daripada baca di HP dengan di buku, saya lebih suka buku. Di HP itu mata gampang capek saya.
Jadi buku tetap harus ada. Kemudian wa min hadawatu ilallahi fil majalisil khasa. Ya, dakwah kepada Allah yaitu majelis yang khusus. Bisa daurah ya, majelis khusus itu daurah. Daurah itu bukan kajian rutin. Daurah itu waktunya singkat. Ya, ada yang 1 hari, ada daurah yang 2 hari, 3 hari. Oh, boleh, boleh. Kan butuh makan, butuh ini, transport pusatnya, nggak ada masalah. Dikira zaman dulu itu nggak bayar. Antum tahu nggak Imam Syafi'i itu tahun 1000 tahun tahun 100-an beliau hidup itu. Beliau belajar agama itu bayar loh. Cuma karena beliau miskin dan yatim, gurunya menggratiskan. Jadi dikira kadang ada orang yang sinis di media sosial itu, dakwah kok harus berbayar. Zaman dulu itu berbayar. Loh, bagaimana dengan Nabi kan dakwah ilallah tanpa dibayar? Iya, tanpa dibayar. Tapi beliau ketika perang dapat 1/5. Beliau kan dulu dagang. Dagang itu sebelum jadi nabi loh ya. Beliau dagang gembala sebelum jadi nabi. Setelah jadi nabi, beliau tuh fokus dakwah. Terus dapat dari mana duitnya? Di antaranya ghanimah perang. Dapat berapa? 1/5. 1/5 itu banyak loh. Dari semuanya total. Sisanya pasukan yang lain dibagi-bagi. Beliau yang bagi. Makanya beliau itu kadang kaya, kadang miskin. Tergantung stok keuangan. Oh, jangan dikira Nabi itu miskin. Itu salah. Antum tahu nggak mahar nikahnya Nabi SAW? Kalau nggak salah, itu emas ya. Kalau dirupiahkan sekarang, itu miliaran loh. Anak aja nggak pernah megang ratusan juta. Kalau punya utang ratusan juta, ada. Megang duit ratusan juta, nggak ada. Nah, terus beliau itu pernah main, jangan kaget loh. Terus dari mana? Apakah dagang? Enggak dagang beliau. Ketika sudah dakwah jangan jadi nabi, nggak dagang beliau. Itu kan sebelum. Itu beliau pernah korban 100 onta. Kalau harga 100 onta itu katakanlah 50 juta kali 100 miliaran. Nih sekarang enggak, sekarang orang kaya ada enggak 100 onta, 100 sapi lah. Enggak ada zaman sekarang. Yang gede banget. Harga 50 juta, 100 juta, 200 juta, selesai. Nabi SAW 100 onta loh. Apa nggak dikatakan kaya itu? Cuma beliau itu nggak pernah nyimpen lama-lama. Beliau sholat pernah nggak khusyuk itu ingat di rumahnya ada emas. Sehingga dipercepat sholatnya, kemudian pulang. Habis salam itu nggak zikir. Ya mungkin zikir sambil jalan, wallahu alam. Cuma langsung pulang. Ambil emas dikeluarkan untuk fakir miskin. Nah itu. Jadi kalau nuduh misalkan, oh ini kok berbahaya berarti nggak ikhlas, itu juga salah. Terkadang gini loh, makanya kita itu nggak boleh nuduh orang lain. Terkadang bisa jadi yang nuduh itu dia nggak ikhlas, atau mungkin dia ikhlas tapi sombong, kena penyakit hati yang lain. Makanya nggak bagus itu di media sosial itu saling serang, saling tuduh. Makanya para ulama itu menyebutkan hendaknya kita fokus terhadap diri sendiri, jangan terlalu melihat apa yang Allah berikan pada orang lain. Kenapa? Nanti penyakit hati muncul, sombong, merendahkan orang lain, hasad, ujung-ujungnya hasad. Makanya para ulama menyebutkan, di antara Syekh Utsaimin, para ulama aja itu nggak ada yang selamat, itu pernah terbesit hasad itu ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menegaskan ada. Itu para ulama, apalagi kita. Ya, makanya diantaranya ada yang kisah yang masyhur itu ya, gurunya Imam Bukhari, salah satu gurunya Imam Bukhari kan hasad terhadap Imam Bukhari. Jadi biasanya hasad itu
dengan pekerjaan yang sama atau dengan kegiatan yang sama. Kalau pabrik, hasad, oh ini kok anunya jabatan cepat naik, ya. Dagang antar pedagang, ya. Pendakwah antar pendakwah. Jadi ketika Imam Bukhari datang di daerah tinggalnya seorang guru, salah satu gurunya, itu dipuji sama gurunya. Ini punya ilmu yang tinggi, seorang ulama, seorang hafalannya kuat. Kalau kamu mau belajar, belajar ke orang ini. Tapi lama-lama, ini beliau membuka majelis kan. Membuka majelis, yang belajar ke gurunya lama-lama berpindah. Tinggal dikit. Nah itu kan potensi muncul hasad kan besar itu. Apa yang terjadi? Beliau menyesatkan Imam Bukhari. Kalian jangan belajar ke Imam Bukhari karena dia orang yang sesat. Saya lupa tuduhannya, Mu'tazilah apa? Lupa saya tuduhannya. Sehingga apa? Gak ada yang belajar. Murid yang setia diantaranya Imam Muslim. Sampai segitunya loh. Sekarang kan tahdir-tahdiran ada kan? Nah itu saling tahdir, saling serang. Itu nggak bagus sebetulnya, apalagi di media sosial. Jadi kalau keikhlasan itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua dirinya sendiri. Taib. Kemudian faida jalasal insanu fi majlisi fi da'wati mathalan. Apabila seorang ya duduk di majelis ya di dalam berdakwah contohnya. Nah tadi kan media dakwah kan banyak ya. Ada yang majelis ilmu di masjid, ada yang di pokoknya banyak lah ya. Bahkan ada yang di hotel. Karena gini loh. Kan biasanya di media sosial yang baca itu disindir-sindir juga kan. Kajian kok berbayar, ya kan? Sampai ada yang berbayar 10 juta. Gini. Kan yang gratis banyak, lebih banyak. Di masjid kan gratis. Kan lebih banyak itu. Dibanding yang berbayar. Terkadang gini loh, terkadang orang itu kepingin rekreasi tapi bermanfaat. Daripada rekreasi musik-musikan, jedak-jeduk, joget-joget. Nah, dia manfaatkan rekreasi yang sudah ada panitianya. Sehingga apa? Nggak pusing ngurus ini, ngurus itu, persiapan ini, persiapan itu kan ada EO-nya, maksudnya ada panitianya. Hotel apa nggak berbayar? Berbayar. Villa apa nggak bayar? Yang mahal kan itu, paling transportasinya berapa lebih murah dibanding bayaran villa. Nah, itu kan kadang disindir. Loh, kalau orang miskin seperti itu dia di media sosial, khawatir dia hasad. Hasad terhadap orang-orang kaya. Kan karena kaya kan dia mampu. Pondok, katalah pondok. Pondok kan yang gratis ada, yang murah ada, yang sedang ada, yang mahal kan ada. Kan kebanyakan orang kaya itu nggak mau lah, belum tentu mau, saya katakan, belum tentu mau dipondokin yang harganya mungkin bayarnya sebulan 500. Karena tahu 500.000 itu buat makan aja itu kalau kita untuk sendiri nggak cukup sebulan. Bisa jadi sederhana makannya, cukup tapi sederhana. Iya nggak? Kan nggak mau anaknya nyuci, anaknya harus kerja bakti, harus gini. Akhirnya disekolahkan yang bayar, seperti Albina, kan bayar. Mahal kan? Tapi fasilitas lengkap. Ruangan AC, ada kolam renang, ada ini. Ya wajar lah mahal. Biaya perawatannya mahal, ya nggak? Nah itu makanya kita jangan sampai timbul pada diri kita atau memprovokasi orang untuk hasad, untuk sombong, untuk mencaci maki. Apa yang kita tuliskan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Makanya lebih baik kita itu lebih banyak fokus terhadap diri kita. Apa yang Allah berikan pada diri kita. Makanya juga ada ungkapan seorang ulama, semakin kita nggak tahu urusan orang lain, maka semakin tenang hati kita. Semakin kita tidak tahu aib-aib orang lain, kita akan semakin tenang. Coba bayangkan, saya pernah dapati seseorang mengabarkan pada saya,
Saya tahu Ustadz Fulan, Ustadz Kibar, itu akhlaknya masya Allah jelek. Aibnya itu disebutin. Makanya terkadang orang itu terlalu dekat, ternyata mengetahui aib-aibnya. Waduh, jangankan kita ya, seorang tabiin aja, seorang tabiin itu dia mengatakan kalau seandainya kemaksiatan itu akan diwujudkan dengan bau nggak sedap, ini saya orang-orang nggak mau duduk sama saya. Ini seorang ulama tabiin kalau nggak salah. Dia mengatakan seandainya mereka tahu kondisi saya dan perbuatan dosa dan maksiat itu diwujudkan dengan bau, misalnya orang-orang nggak mau duduk sama saya. Makanya kita itu menjadi terhormat, mulia di hadapan orang. Kenapa? Bukan karena kita mulia 100%, bukan karena kita itu banyak kebaikannya, bukan kita itu kita itu terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat, dosa-dosa besar terutama, bukan. Karena Allah telah menutupi aib kita. Makanya apalagi kalau kita sudah umur 30-40 tahun, kalau bisa itu kita belajar banyak diam. Banyak belajar, banyak diam. Kalau memang ini kepingin ngomong terus, mending untuk zikir. Lebih lama. Kan sama-sama capek ya. Banyak komentar capek tangan. Banyak ngomong capek, tapi zikir capek, tapi dapat pahala. Dan itu bisa menjaga. Makanya para ulama menyebutkan di antara sebab seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat karena lalai dari zikir. Kalau kita melihat kehidupan Rasulullah dari bangun sampai tidur kembali isinya zikir. Tapi zikir di sini itu bisa zikir bermakna khusus, bisa zikir bermakna umum. Zikir bermakna khusus seperti zikir setelah sholat 5 waktu, zikir pagi petang itu khusus, takbir itu khusus, bertahlil, bacaan tahlil itu khusus. Zikir umum, baca Al-Quran itu zikir. Kita belajar ini zikir, majelis ilmu itu zikir, baca kitab itu zikir, saling berwasiat itu zikir. Makanya Rasulullah ketika duduk bersama para sahabatnya itu menasihatin para sahabat, ngomongnya diarahkan ke agama. Ya, seandainya pun ada guyonnya, beliau tidak dikatakan oleh istri-istri Rasulullah SAW, salah satu istri Rasulullah, beliau itu nggak pernah berkata dusta, meskipun itu guyon. Berarti kan zikir semua isinya itu. Makanya kita hendaknya apa? Menghafal doa-doa harian, zikir-zikir harian itu dihafal. Bangun tidur itu zikir, doa. Tidur itu zikir, doa. Ketika kita tenang, ya kita zikir, minimal yang paling kita butuhkan adalah istighfar. Perbanyak istighfar. Istighfar jangan hanya 100. Kok menunjukkan 100 kayak kita jarang dosanya aja. Ini yang meriwayatkan tentang istighfarnya Rasulullah SAW. Kalau nggak salah Abu Hurairah, saya lupa ya. Itu diriwayatkan, beliau itu zikir sehari itu istighfar ya, 12.000. Saya nyoba aja 12.000 itu susah. Sehari. Saya nyoba itu susah. Untuk 10.000 aja susah saya. Nggak bisa. Paling banter berapa? Apa? Paling banyak bisa sampai 5.000. Oh, paling banyak 8.000-an lah. 10.000 sampai sekarang belum bisa. Maksudnya karena waktu kita banyak terbuang dengan HP, dengan kegiatan, dengan urusan kerja, dengan urusan ini. Terus ngajar. Kalau anak ngajar kan, kalau ini jadwal banyak nih, kan harus banyak baca. Anak harus ada waktu untuk baca kita. Jadi zikirnya berkurang. Tapi intinya kita berusaha semaksimal mungkin. Makanya para ulama menasihatkan seperti Syaikhul Utsaimin rahimahullah, perbanyaklah istighfar. Karena istighfar itu bentuk doa. Dan kita tidak tahu kapan doa kita diangkat oleh Allah SWT. Perbanyak istighfar dimanapun dan kapanpun waktunya. Dan kata Nabi SAW, apa katanya? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsiran. Bergembiralah bagi orang yang mendapati nanti di hari kiamat catatan amalnya, catatan amal itu istighfar yang banyak. Kita perbanyak istighfar. Jadi mulai sekarang jangan cukupkan 100 ya. Sebanyak-banyak. Antum naik motor, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar.
Antum nyantai, astagfirullah. Astagfirullah. Atau mungkin kegiatan aktivitas apa, apalagi antum duduk, astagfirullah. Astagfirullah. Perbanyak istighfar. Akan bermanfaat. Karena kita itu, bahkan kalau kita lihat dalil-dalil yang ada ya, kalau boleh saya katakan istighfar. Main nanti anak ngisi kajian itu di mana? Siapa itu yang dulu ikut bahasa Arab sekarang gak datang lagi? Sandi apa? Sandi ya? Sandi ya? Yang seangkatan saya itu. Iya. Sandi ya. Di temannya beliau itu istighfar merupakan jalan keselamatan. Makanya ketika ada konsultasi sama saya itu, ketika nanya, suami saya itu begini, perbanyak istighfar. Bahkan ketika mengatakan suami saya itu begini, istri saya itu begini, solusi pertama banyak istighfar dan tobat. Loh, kalau orang bertanya, loh, yang buruk alaknya kan suami saya, Ustaz. Kok saya disuruh saya? Iya. Para salaf terdahulu ketika mendapati pasangannya itu buruk alaknya, apa yang dikatakan? Ini disebabkan dosa saya. Mendapati kendaraannya mogok, ini disebabkan dosa saya. Baru kemudian apa? Baru kemudian mohonkan ampun untuk pasangannya. Diistighfarkan, paham nggak? Ya Allah, ampunilah suami saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Yang ketiga apa? Doakan kebaikan. Ya Allah, berilah hidayah taufik pada suami saya, pada pasangan saya. Itu yang paling. Jadi itu memang satu-satunya di antaranya yang tertinggi jalan keselamatan. Perbanyak istighfar. Karena apa yang kita hadapin itu di antara sebab terbesar adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita hadapi itu. Sesuatu yang kita benci itu loh. Sesuatu yang kita tidak sukai itu disebabkan dosa kita. Makanya solusinya pasti yang pertama apa? Istighfar dan tobat. Paham ya? Fahada majalisu fahada majalun lidakwati ilallahi azza wa jalla. Dan inilah kesempatan untuk berdakwah kepada Allah SWT. Walakin yang bagi antakuna ala wajhin la malala fihi wala ithqala. Akan tapi beliau mengingatkan, maka hendaknya dakwah itu disampaikan, cara penyampaiannya jangan sampai menimbulkan kebosanan, jangan sampai menimbulkan rasa berat, terutama kepada orang tua ya, atau kepada orang yang kita hormati lah, ya kan. Pernah ada murid saya itu dulu, saya ngisi kajian, terus ada yang hadir, salah satu yang hadir di situ, dia cerita, itu Pak Ustadz, si Fulan itu guru musik. Ketika saya ngobrol sama dia, saya nggak pernah bahas tentang musik itu haram, nggak. Kalau saya bahas musik haram, ya dia belum kuat pondasinya, akidahnya belum kuat, ditolak biasanya, ya. Apalagi mata pencarian. Saya nggak pernah nyampaikan, saya ngobrol biasa, saya tanya biasa, saya motivasi untuk rajin duduk di majelis ilmu. Suatu ketika baru dia nanya, Ustaz, mau nanya ini, ke musik itu apa? Baru saya jawab. Nah itu cara dakwah seperti itu, jangan gerusa-gerusu lah, apa ya gerusa-gerusu, dal-dal ya. Frontal lah ya. Apalagi orang tua, loh Pak, ini sunnah Rasulullah, ini hukumnya wajib, dosa yang tidak wajib. Jalan cingkrang ini wajib. Kata Nabi SAW, apa-apa yang ada di bawah mentak kaki, finnar. Apa nggak marah itu orang tuanya itu? Marah kan? Nah itu, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang halus, kita cari waktu yang tepat, cara penyampaian. Kalau nggak kasih waktu, sabar. Doa. Didoakannya Allah, berilah hidayah taufik pada orang tua saya. Ya Allah, lembutkanlah hati orang tua saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Jangan lupa ya didoakan. Terutama Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak tanya, antum doa ini berapa kali dalam sehari? Ya, sujud Ustaz.
Tiap sujud. Ya, harus istiqomah ya. Ya, didoakan. Benar itu. Jangan hanya sekali. Ya, banyak, sehari itu minimal 5 kali lah minimal. Wa yasulu hadza bi ayyu ridha ada iya mas'alatan ilmiyatan alal jalisina. Ya. Maka hendaknya ketika menyampaikan seorang dai itu apa? Hendaknya seorang dai itu ketika menyampaikan pada mad'u, ya, orang-orang yang didakwai, ya, itu hendaknya disampaikan masalah ilmiah. Ya, masalah ilmiah itu permasalahan ilmiah harus berdasarkan dalil. Tidak hanya asbun, asal bunyi. Tidak hanya mengandalkan logika, retorika, enggak. Tapi harus berdasarkan dalil. Harus ilmiah. Ya. Dakwah itu harus ilmiah, berdasarkan dalil. Ya, jangan asbun, pakai retorika. Retorika yang bagus belum tentu benar. Kadang pakai apa? Perasaan dan logika saja, enggak boleh. Jadi harus berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Ya. Jadi yang demikian itu bisa terwujud dengan cara menyampaikan secara ilmiah kepada orang-orang yang hadir, jalis itu yang duduk, yang hadir di situ. Summa tabtadi'ul munaqashah. Kemudian dibahas dengan metode dialog, tanya jawab. Nabi SAW sering ketika menyampaikan pada para sahabat, menyampaikan ilmu itu disampaikan dengan tanya jawab. Ya, disampaikan dengan tanya jawab. Munaqashah itu dialog lah, bisa diartikan dialog. Wa ma'lumun annal munaqashah was su'alu wal jawabu lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimihi. Ya, dan sudah diketahui, sudah maklum ya, bahwa dialog tanya jawab itu memiliki peran, memiliki andil yang sangat besar di dalam memahami apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ya, wa tafhimi, dan di dalam memahamkan agama ini, memahamkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan tanya jawab dilemparkan. Nah itu sering disampaikan oleh Nabi, bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis, tahukah engkau siapa orang bangkrut? Itu dia ada pertanyaan Rasulullah. Tahukah kalian ya amalan apa yang paling utama? Nah itu di antara pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW. Wa qad yakunu aktsara fa'aliyah min ilqa'i khutbatin aw muhadaratin ilqa'i mursalan kama huwa ma'lumun. Bahkan lebih efektif daripada dakwah melalui khutbah-khutbah dan tanya jawab melalui surat, ya, bersurat-suratan. Kalau surat-suratan kan lama nanti, kalau dulu kan nggak ada WhatsApp ya. Kalau sekarang itu pun, sekarang pun meskipun ada WhatsApp, kadang kan ada yang salah paham kan, salah memahami. Berbeda dengan langsung ya, langsung dengan ucapan. Saya berapa kali memang terjadi miscommunication. Kadang orang yang saya WA, kadang saya salah memahami. Saya seringnya itu salah memahami, itu sering ditegur, saya sering diingatkan sama istri ya. Itu kadang terlalu cepat bacanya sehingga kurang memahami. Atau titik komanya nggak pas. Sehingga menimbulkan makna ambigu, atau makna ambigu. Dan memiliki makna lebih dari satu. Nah, itu. Kadang nggak pas memang. Makanya yang paling enak itu langsung datang. Nah, dengan dialog. Makanya terutama ketika tanya waris itu ya, kalau nanya pakai WA itu kadang ya kita butuh waktu ya. Makanya sampai sekarang pun ada yang nanya masalah waris itu belum tak jawab, nunggu waktu yang pas. Seharusnya kalau lebih enak sih jangan melalui WA nanti nanya lagi saya. Ini nulis lagi panjang.
ini ahli warisnya yang belum meninggal siapa aja, ini panjang lebar, nggak enak. Kalau mau ya duduk, ya datang ke rumah saya. Ya. Nah ini, jadi langsung itu lebih bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.